terbengkalai. Alia, seorang jurnalis muda, berusaha menyelidiki pabrik tua yang dikenal sebagai pabrik hitam karena sejarah kelamnya. Tragedi kebakaran puluhan tahun lalu menewaskan belasan pekerja dan sejak itu pabrik ditinggalkan. Namun, legenda mengatakan bahwa mereka yang masuk tidak pernah kembali dengan utuh. Alia yang tidak percaya pada takhayul segera menemukan bahwa pabrik itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Bab 1. Misi baru. Alia menemukan artikel lama tentang kebakaran misterius di sebuah pabrik tekstil pada tahun 1973. Artikel itu menyebutkan bahwa 13 pekerja tewas dalam insiden tersebut, tetapi hanya 7 jenazah yang ditemukan. Ada rumor bahwa pabrik itu dikutuk dan pekerja yang tewas masih menghantui tempat tersebut. Bagi Alia, ini adalah peluang untuk membuat dokumenter yang akan membantunya naik daun. Ia mengajak Rudy untuk membantunya merekam dokumenter di pabrik tersebut. Meski awalnya ragu, Rudy akhirnya setuju setelah Alia berjanji akan membayar setengah dari hasil dokumenternya. Bab 2. Cerita dari Pak Karim. Sebelum pergi ke pabrik, Alia dan Rudy menemui Pak Karim, mantan pekerja pabrik yang sekarang tinggal di gubuk kecil di dekat lokasi. Pak Karim terlihat gelisah saat mereka menyebutkan rencana mereka. Kalian pikir pabrik itu cuma bangunan tua? Tidak, itu kuburan. Mereka yang mati di sana tidak pernah pergi. Ia mengungkapkan bahwa kebakaran itu sebenarnya disebabkan oleh pemilik pabrik, Tuan Wirya, yang melakukan ritual gelap untuk kekayaan. Namun, ritual itu gagal dan para pekerja yang dikorbankan menjadi roh pendendam. Pak Karim memperingatkan mereka, tetapi Alia menganggapnya hanya cerita orang tua yang berlebihan. Bab 3. Masuk ke pabrik. Malam harinya, Alia dan Rudy tiba di pabrik yang sudah dipenuhi tumbuhan liar. Bangunan itu tampak seperti monster raksasa dengan jendela-jendela kosong yang mengintai. Saat masuk, suasana berubah dingin. Mereka menemukan bekas mesin-mesin yang berkarat, dokumen-dokumen lama, dan tanda-tanda kebakaran. Dinding hitam hangus, dan lantai yang retak dengan bekas darah mengering. Di salah satu ruangan, mereka menemukan papan absensi yang mencantumkan nama-nama pekerja. Nama Sri dilingkari dengan tinta merah yang sepertinya baru. Bab 4. Awal teror. Saat malam semakin larut, kejadian aneh mulai terjadi. Mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas, tetapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Di ruang produksi, mesin-mesin tua tiba-tiba hidup sendiri meski tidak ada aliran listrik. Ketika merekam, kamera Rudy menangkap bayangan hitam bergerak cepat di belakang Alia. Namun, saat mereka memutar ulang rekaman, bayangan itu terlihat menatap langsung ke kamera dengan mata merah membara. Rudy ingin pergi, tetapi Alia bersikeras untuk melanjutkan, percaya bahwa mereka sedang menemukan sesuatu yang besar. Bab 5. Penemuan ruang bawah tanah. Mereka menemukan pintu besi besar yang tersembunyi di balik tumpukan karung. Pintu itu membawa mereka ke ruang bawah tanah, tempat ritual dilakukan. Ruangan itu penuh dengan simbol-simbol aneh, lilin-lilin yang sudah meleleh, dan altar besar dengan boneka jerami yang tertancap pisau. Alia menemukan dokumen di dekat altar yang mengungkap bahwa Tuan Wirya menggunakan pekerja sebagai tumbal untuk mendapatkan kekayaan abadi.
Salah satu pekerja yang dikorbankan, Sri, adalah seorang ibu muda yang meninggal dengan dendam mendalam. Bab 6. Pertarungan dengan makhluk. Saat membaca dokumen itu, suasana menjadi mencekam. Suara tangisan perempuan mulai terdengar di seluruh ruangan. Makhluk dengan tubuh terbakar dan kuku tajam muncul dari bayangan. Makhluk itu menyerang Rudy terlebih dahulu, menyeretnya ke dalam kegelapan, meski Alia mencoba menolong. Alia, yang kini sendirian, menyadari bahwa makhluk itu terikat pada altar. Ia mencoba menghancurkan altar tersebut dengan sebuah pipa besi. Bab 7. Melarikan diri. Setelah menghancurkan altar, pabrik mulai berguncang dan suara jeritan terdengar dari setiap sudut. Bayangan hitam mengejarnya hingga ke pintu keluar. Alia berhasil keluar tepat saat pabrik mulai runtuh, tetapi ia kehilangan Rudy. Akhir yang tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Alia memutar ulang rekaman yang ia bawa pulang. Di salah satu rekaman terakhir, terlihat Rudy berdiri di lorong pabrik dengan mata merah membara, tersenyum lebar ke arah kamera. Cerita berakhir dengan Alia terduduk gemetar, menyadari bahwa teror pabrik itu belum selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lewatkan video terbaru dari channel ini.